Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing bincang-bincang ekonomi ala ibu rumah tangga. Jadi beberapa kali ada yang lewat beranda emak bahwa memberitahukan bahwa ekonomi Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Ini tuh imbas dari ekonomi dunia yang tentunya juga tidak ada kepastiannya bunda-bunda ya. Di sini Mak Saufa juga bukannya mau menakut-nakutin, hanya kita supaya sebagai ibu rumah tangga itu bisa jadi lebih waspada ya bunda-bunda. Nah sebenarnya bener nggak sih Mak kalau ekonomi Indonesia itu sedang tidak baik-baik aja? Ya kalau emak sendiri itu tuh merasakan dan ini tuh banyak pakar yang mengatakan bahwa bener banget ya, ekonomi itu tuh sedang tidak baik-baik saja. Jadi apabila kita beberapa bulan ngerasain bahwa banyak bahan-bahan pokok yang harganya turun, terus sayur mayur harganya juga pada turun, itu tuh bukan berarti kita harus seneng, bukan juga ya. Tapi kata beberapa pakar ya, kata beberapa pakar loh. Jadi emak juga mempelajari sebelumnya ya bahwa kita itu beberapa bulan berturut-turut tuh mengalami deflasi. Nah, deflasi di sini adalah kebalikan dari inflasi. Jadi deflasi di sini adalah keadaan di mana harga tuh secara berkala tuh turun ya, harga-harga turun dan nilai mata uang realnya itu semakin tinggi sehingga menyebabkan apa ya, jumlah mata uang itu semakin meningkat. Nah itulah sebabnya jadi ada beberapa pengaruhnya, yaitu harga emas jadi tinggi banget kan. Itu tuh saling mempengaruhi ya bunda-bunda ya. Nah itu termasuk ciri-cirinya bahwa ekonomi kita itu bakalan beberapa bulan ke depan tuh nggak baik-baik saja ya bunda-bunda ya. Jadi deflasi di sini meskipun kita nggak inflasi, tapi deflasinya itu cukup kecil banget dan beberapa bulan berturut-turut. Nah itu tuh juga nggak baik juga ya, nggak baik juga buat ekonomi kita. Terus bagaimana dong Mak kita sebagai ibu rumah tangga menanggapinya? Nah tentu saja sebagai ibu rumah tangga kita tetap tenang ya bunda-bunda ya, karena di sini tuh Mak Saufa nggak sama sekali nggak nakut-nakutin, cuma buat waspada aja bunda-bunda ya. Nah tentunya di sini tuh penting banget peranan kita bahwa kita harus bisa mengelola uang ya, bijak banget mengelola uang. Uang gede ya harus kita kelola, uang kecil pun harus kita kelola. Jangan mentang-mentang uang gede terus kita semau-maunya, enggak banget ya. Jadi apapun keadaan ekonomi kita, kita harus tetap melakukan budgeting, tetap mengelola sebaik mungkin keuangan kita. Itu yang pertama ya. Kelolalah keuanganmu sebaik mungkin, secermat mungkin. Miliki dana darurat. Terus itu tadi ya bahwa emas semakin menguat ya, karena jumlah uang yang semakin beredarnya makin banyak gitu loh bunda. Jadi ada baiknya kita memiliki tabungan emas meskipun sedikit ya. Yang kedua yang bisa kita lakukan sebagai ibu rumah tangga yaitu kendalikan gaya hidup. Apabila kita sekarang kondisinya masih punya sepeda motor, masih punya istilahnya yang masih bagus, nggak usah berpikir untuk ganti baru dulu ya. Lebih baik ditahan dulu, itu uang mending ditabungin dulu deh, beneran. Ya jadi tahan dulu gengsi, tahan dulu gaya hidup. Terus bener-bener keluarkan bener-bener untuk kebutuhan aja. Jadi hal-hal yang bisa ditekan ya silahkan ditekan, hal-hal yang nggak bisa ditekan ya silahkan. Dan nggak perlu gengsi untuk berhemat ya bunda-bunda ya, meskipun jadi kalau kondisi sekarang harga-harga pada turun, ya udah kita sisihkan uang, sisa-sisa uang belanja kita sisihkan dulu. Syukur-syukur kita bisa nabung, bisa challenge emas 1 bulan 1 gram ya, nggak apa-apa ya bunda-bunda ya, karena namanya kita waspada ya, nggak apa-apa kan. Jadi kita nggak perlu berlebihan juga sampai hemat banget ya, jangan. Tapi ya kita jangan sampai berlebihan juga. Intinya kita harus waspada, itu yang harus digarisbawahi ya.
Syukur-syukur kita menguatkan ekonomi rumah tangga kita dengan menambah pemasukan atau kita memiliki mungkin kebun sendiri gitu ya. Jadi kita mandiri pangan seperti itu. Itu bagus banget yang harus di ini ya. Ibaratnya sekarang itu bisnis yang masih bertahan tuh bisnis pertanian, stok pangan itu tuh masih ibaratnya itu yang bisa menguatkan kita. Jadi kita bisa kok jadi ibu rumah tangga kayak nanam-nanam cabe, nanam-nanam bayam, kangkung dan lain sebagainya ya. Nah, tips yang ketiga di era kemudahan dalam berbelanja, kita harus apa ya namanya ya? Bisa ngerem, bisa ngebedain mana keinginan, mana kebutuhan ya. Itu tuh penting banget karena semakin bersaingnya orang-orang pada memasarkan sesuatu, istilahnya banyak afiliat-afiliat sekarang itu kan mereka berlomba-lomba untuk memasarkan sesuatu. Artinya kita juga harus kayak bisa ngebedain mana kebutuhan, mana bener-bener apa hanya cuman keinginan gitu ya bunda-bunda ya. Karena semakin kemudahan untuk berbelanja itu artinya kita akan semakin banyak pertimbangan-pertimbangan tentunya ya. Yang tadiannya kita nggak pengen jadi pengen, yang tadiannya kita nggak kepikiran jadi kepikiran gitu kan. Dan mereka selalu menawarkan harga murah, termurah terus menerus, dan itu tuh menyebabkan kita jadi kayak apa sih ya, pemborosan kadang seperti itu ya. Jadi itu tadi tips yang ketiga bahwa kita harus benar-benar bisa memilah-milah antara kebutuhan dan juga keinginan di era kemudahan dalam berbelanja. Sebenarnya bahwa ekonomi global, ekonomi di negara kita Indonesia itu ditopang dari ekonomi kecil, usaha kecil-kecil seperti itu ya. Jadi dari kita ini para ibu rumah tangga sebisa mungkin, maksudnya secermat mungkin gitu ya bunda-bunda ya. Jangan sampai ekonomi rumah tangga kita itu menurun gitu ya. Kalau bisa sih kita bisa bertahan, syukur-syukur kita bisa berkembang seperti itu ya. Jadi itu tadi beberapa tips dari emak, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Dan mohon maaf apabila backgroundnya ini anak-anak emak lagi pada senang, lagi pada main-main ya. Jadi lebih baik kita itu mempertahankan ekonomi rumah tangga kita itu, dan kalau bisa kita berkembang ya. Apabila kita memang ngerasa kok stuck begini-begini terus, artinya harus ada yang diubah dari cara hidup kita gitu ya. Kita jangan pernah berpikiran seperti ini loh ya, kayak emak dulu tuh sempat pikiran orang gaji kita segini ya udah habisin aja. Enggak ya, itu salah banget. Bahwa kita harus ada keinginan untuk berkembang ekonominya ya. Entah itu dengan cara kita mulai mengembangkan usaha, mulai mencari penghasilan tambahan, mulai dengan memperbanyak tabungan dan lain sebagainya. Oh iya, dan satu lagi, seiring ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, biasanya tuh banyak banget nanti bakal muncul investasi-investasi yang tidak jelas ya. Itu tuh kita harus waspada banget ya. Jadi kalau kita taunya emas ya udah kita nabung emas, kita taunya beli tanah ya udah kita beli tanah gitu ya bunda ya. Jangan kalau kita belum tahu bagaimana nantinya asal usulnya, terus keuntungannya seperti apa, kalau belum jelas nggak usah diikutin ya. Dan demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Nah, untuk bunda-bunda semua, semoga senantiasa dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak berikutnya.